selamat berjumpa dalam pembahasan mata kuliah metode penelitian untuk D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan sebelumnya, pertama-tama ya, nama saya Regina Ayunita yang akan menjadi pengampu dalam mata kuliah ini. Nah, untuk pembahasan pertama, di minggu pertama, metode penelitian, kita akan melihat beberapa istilah penting yang banyak dipergunakan di dalam metode penelitian. Oke, ada 6 istilah yang kita kenal, yaitu yang pertama fenomena, sistem, analisis, model, simulasi, dan yang terakhir adalah sintesis. Nanti kita mau lihat satu persatu bagaimana penjelasan dari masing-masing istilah-istilah ini. Yang pertama adalah fenomena. Fenomena atau bisa juga disebut dengan masalah, gejala, ya, itu merupakan segala sesuatu yang kita lihat, alami, dan rasakan. Contoh-contohnya, fenomena mudik, fenomena kepadatan penduduk, fenomena kriminalitas, ya kan, pencemaran air, kenakalan remaja, dan lain-lain sebagainya. Karena fenomena-fenomena ini merupakan gejala-gejala yang dapat kita lihat, alami, dan rasakan. Oke. Ini disebut dengan fenomena. Oke. Nah, persoalan itu adalah fenomena yang kehadirannya tidak dikehendaki, sehingga harus diselesaikan dengan usaha dan tindakan untuk meniadakan persoalan tersebut. Jadi ada fenomena yang diinginkan agar terjadi, tapi ada fenomena yang tidak diinginkan. Ketika fenomena yang tidak diinginkan ini terjadi, kita harus selesaikan. Kita harus meniadakan fenomena tersebut. Oke. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya sistem. Sistem adalah satu fenomena yang telah terdefinisikan strukturnya. Oke, mungkin kita mengenal seperti misalnya ya sistem pencernaan gitu kan ya. Kemudian sistem apalagi yang di dalam tubuh ini dan lain-lain sebagainya. Kayak ada banyak sekali sistem yang terjadi di dalamnya, dan intinya adalah bahwa sistem yang fenomena yang demikian itu yang boleh didefinisikan strukturnya itu adalah suatu sistem. Oke. Nah, terus kita mengenal yang namanya analisis. Dalam hal ini, melakukan analisis itu berarti melakukan kajian untuk mengenali struktur suatu fenomena. Oke. Jadi, sistem ini tadi sebenarnya bisa dikenali dengan melakukan yang namanya analisis. Oke, sehingga kita tahu struktur-struktur dari fenomena tersebut. Oke, sebagai contoh, misalnya ini ada satu sistem diberikan. Oke, ini adalah skema struktur dasar dari sistem komputer. Jadi kita punya yang namanya input unit dan kita yang punya yang namanya output unit. Kita tahu bahwa input dan data itu masuk di sini, di input unit. Oke, saya butuh pointer. Nah, data ataupun yang lain-lainnya itu yang masuk dari input unit, nanti keluar di output unit. Oke, ini sebagai penjelasan bahwa yang garis lurus itu adalah aliran data, sementara yang garis putus-putus adalah aliran isyarat kendali. Nah, pada saat kita masukkan data ke dalam input unit, nanti dia akan masuk ke prosesor. Oke, di dalam prosesor terjadi satu pemrosesan seperti demikian ya, antara prosesor dengan memori yang bergerak dengan bolak-balik gitu, sehingga nanti didapat yang namanya output unit. Dalam proses ini kita punya control unit yang yang punya kendali terhadap masing-masing bagian-bagian ini tadi ya, terhadap input unit, terhadap memori, terhadap prosesor, dan terhadap si output unit. Oke. Ini sedemikianlah
sistem komputer secara dasar ya strukturnya boleh dijelaskan. Oke, dan barusan ini kita baru saja menganalisis suatu sistem, secara khusus sistem komputer. Oke. Pengetahuan tentang suatu sistem yang diperoleh dengan melakukan analisis terhadap satu fenomena memungkinkan dikenalinya fungsi-fungsi yang dapat ditegakkan oleh sistem, perilaku, dan dinamika sistem tersebut. Oke, jadi kalau kita sudah kenal struktur dari satu sistem, ya kita sudah lakukan analisis, kita kenal fungsi-fungsi dari sistem tersebut. Oke, yang terjadi adalah ya kita bisa berikan kendali yang tepat. Oke. Pada suatu saat kalau misalnya sistem tersebut bermasalah, kita tahu tindakan seperti apa yang harus diambil, gitu kan ya. Oke. Nah, kita mengenal model. Model ini adalah deskripsi struktur satu fenomena yang dinyatakan dalam bentuk-bentuk media yang dapat dikomunikasikan. Jadi mungkin kita akan punya istilah-istilah yang berbeda satu dengan yang lainnya tentu saja kan. Misalnya ada satu sistem kemudian kita mengkomunikasikannya itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, supaya saling memahami dengan baik antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, kita mengenal yang namanya model. Nah, model inilah yang menjadi struktur satu fenomena sehingga kita boleh mengkomunikasikan deskripsi dari si model tersebut. Oke, dan ini berlaku secara umum. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang model yang tadi ya, yang sistem komputer ini tadi, entahkah kita ngomong dengan orang Inggris, orang Amerika, orang mana aja gitu. Jadi mereka udah tahu bahwa ini adalah model yang dimaksud. Kayak gitu ya. Oke, next. Ini ada satu contoh kecil dari game yang mungkin kalian sering mainkan, namanya game Angry Bird. Nah, dari game itu sebenarnya kita udah belajar untuk memodelkan suatu fenomena ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Yang familiar dengan persamaan kuadrat, saya yakin udah familiar dengan persamaan kuadrat. Namun seperti apa kita bisa mengkomunikasikan model tersebut? Ya salah satunya adalah dengan memodelkannya dalam bentuk persamaan kuadrat. Kita lihat dulu video singkatnya. Ini dia. Oke, kita berbicara tentang parabola, bentuk gerak parabola, dan parabola ini parabola yang biasa dan masih mendasar ya. Nah, ini adalah satu parabola yang boleh diberikan persamaannya sebagai Y sama dengan X pangkat 2. Ya, seperti ini kan. Y sama dengan X pangkat 2. Directionnya ataupun arahnya si parabola ini terbuka ke arah atas. Oke, titik potong parabola diberikan oleh 0,0. Oke, yang ini adalah parabola yang memiliki 2 titik potong. 2 titik potongnya itu di sumbu X. Jadi kayak parabola yang tadi itu kita kasih turun ke bawah dan memiliki 2 titik potong pada sumbu X. Nah, jadi ketika kita bermain Angry Bird itu kita punya angle, kita punya sudut ya tertentu dari mana si birdnya ini akan ditembakkan.
Oke. Kita bisa lihat bahwa ini adalah parabola yang dibentuk ketika bird itu dilemparkan atau ditembakkan ke arah atas, ke arah langit gitu ya. Jadi dia membentuk suatu gerak parabola. Oke, kita bisa analisis lebih jauh lagi model ini. Parabola ini diberikan dengan persamaan Y sama dengan negatif 0,7X pangkat 2. Oke, parabolanya itu terbuka ke bawah sehingga memberikan koefisien negatif di depan X. Gitu ya. Beberapa banyak nih yang bisa kita analisis bahkan. Next. Kalau seperti ini, kita ngebalikin parabolanya itu, tapi dia kayak jadi menghadapnya ke arah bawah. Kalau sebenarnya sih kan dia sebenarnya dia menghadapnya ke arah bawah. Cuman kita balikkan posisi dari garis koordinatnya sehingga parabola ini menghadap ke arah atas. Kita tahu bahwa yang tadi menghadap ke arah atas, parabola diberikan oleh Y sama dengan X pangkat 2. Oke. Sorry, tadi bentar. Nah, titik potong pada sumbu X ini sebenarnya adalah posisi di mana bird-nya itu di titik awal dan di titik mana bird itu akan mendarat. Coba diperhatikan di sana. Ini dia. Jadi ini tadi si posisi awal bird-nya, kemudian ini posisi dari di mana nanti dia akan mendarat. Dan ini adalah titik potong antara si parabola dengan sumbu X kita. Oke, saya nggak akan bahas lebih lanjut. Saya cuma mau kasih gambaran aja mengenai bagaimana memodelkan suatu fenomena ke dalam bentuk matematika. Ini ke dalam bentuk matematika ya. Jadi pasti bisa kita memodelkan segala fenomena, ya, segala sistem ke dalam satu model yang tertentu. Oke, kita lanjut lagi kalau begitu. Oke, sepertinya itu aja ya. Oke, atau satu lagi ini parabola yang lebih lebih sempit dari yang tadi gitu kan ya, tapi tetap saja memenuhi model yang tadi diberikan, model persamaan kuadrat gitu ya. Next, saya punya bahwa pengetahuan tentang struktur satu sistem yang diperoleh dengan melakukan analisis terhadap satu fenomena memungkinkan dikenalinya fungsi-fungsi yang dapat ditegakkan oleh sistem, perilaku, dan dinamika sistem tersebut. Gitu ya. Jadi kita tuh bisa mengenali fungsi-fungsi dari sistem apabila kita sudah melakukan analisis terhadap satu fenomena yang terjadi di dalam sistem tersebut. Oke. Next, saya punya yang namanya simulasi. Kayaknya udah familiar juga lah ya, simulasi. Mungkin kayak apa sih namanya, yang menggambarkan gitu ya bagaimana
sesungguhnya yang terjadi di dunia nyata, tapi kita bikin dalam bentuk simulasi. Oke, simulasi adalah proses yang berupa kegiatan untuk mengenali kelakuan suatu sistem dengan menggunakan modelnya. Oke, dan sepertinya ini yang satu lagi yang terakhir, sintesis. Sintesis ini adalah aktivitas dan alur pemikiran dalam memadukan konsepsi-konsepsi dan objek-objek fisik yang beragam, tetapi memiliki kompatibilitas menjadi kesatuan sehingga membentuk suatu sistem. Oke, itu dia pembahasan dari istilah-istilah penting yang digunakan di dalam metode penelitian. Dan sepertinya itu dulu pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.